gue rasa bukan K-Cypher yang terbantu oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang terbantu sama K-Cypher. Betul. Siap. Hip hop nggak perlu pemerintah, pemerintah perlu hip hop. Pede. Ayo, welcome back di Hip Hop Hore. Masih dengan saya Tuan 13 dan YACKO of course. Dan kembali lagi di segmen Walk the Talk. Ini adalah segmen di mana kita akan membahas orang, komunitas, kolektif atau apapun itu yang memang punya pergerakan yang punya impact untuk orang lain atau pergerakannya itu sendiri. Jadi di segmen ini kita selalu mengundang orang-orang atau kolektif yang inspiratif ya. Betul. Dan punya value biasanya. Betul. Dan dia nggak cuma ada yang di depan, tapi mungkin justru orangnya di belakang nggak ketahuan siapa dia, gitu betul. Yang mau rela berbagi sinar untuk ini jadi lebih besar gitu ya. Betul. Spotlightnya is not only on him or her, tapi kemana-mana dan yang akhirnya memberikan impact untuk lebih gede lagi. Yes. Ya kan. Yoi. So this time kita kedatangan siapa nih? Nah, jadi belum lama itu gue nemu di timeline sosial media ada satu acara. Ini mungkin mirip kayak Jakarta Cypher atau 16 barnya Lipus. Tapi kan menurut gue kalau tiap daerah bisa ngelakuin ini akan jadi satu pergerakan yang bagus menurut gue. Dan nggak penting sih untuk mengulas ini mirip sama ini, mirip sama ini. Nggak penting. Karena siapapun yang kalian bahas pasti mereka mengadopsi yang pernah mereka lihat juga. Betul. Dan esensinya adalah bukannya kayak apa acaranya, tapi siapa yang bergerak ada di dalamnya. Betul. Siapa yang diulas di dalamnya, siapa yang dinaikkan di dalamnya. Betul banget. Karena semakin banyak yang bisa diulas, semakin memperkaya. Yes. Kan? Dan that's what they do. Yes. Siapa sih? Dari tadi lo ngomong siapa sih? Nah, jadi di tahun lalu saya seharusnya ada rezeki untuk pergi ke satu pulau bareng ibu ini. Tapi saya nggak bisa berangkat. Itu adalah penyesalan saya di tahun 2019. Saya nggak bisa berangkat ke K Island. Nah, tapi di 2020 saya dikejutkan dengan K-Cypher. K-Cypher is in the house. Menarik nih, K punya program sendiri akhirnya tentang hip hop di K. Itu dia menarik ya, Pi. K itu menurut gue nggak gede, tapi dia punya K-Cypher. Itu dope, bro. Dan kalau teman-teman boleh notice, maksudnya dari beberapa episode yang pernah kita bahas, rekomendasi selalu banyak talent atau senjata bagus berasal dari K. Banyak banget. Kita selalu ngebahas itu. Jadi menurut gue memang pulau ini lumayan banyak menghasilkan musisi-musisi hip hop berbakat. Talentanya gokil. Boleh diadu, Pi. Boleh diadu. Jadi langsung aja kali ya. Let's invite them. Let's go. Everybody give it up for K-Cypher. Hormat. Selamat malam. Hormat Mbak Yako, Tuan 13. Cargonex, salam kenal. Salam kenal. Kak, sebelum kita mulai boleh gak sih memperkenalkan diri dulu biar teman-teman yang nonton nih tahu nih. Siap. Nama saya Argonex. Udah di rap, udah cukup tua di rap. Terus balik ke K, asal saya dari K. Kebetulan selama ini jalan-jalan, jadi sekarang baru balik ke K, baru stay sekitar 4-5 bulan. Jadi mulai untuk satu pergerakan di sini. Wow, baru balik 4 atau 5 bulan tiba-tiba bikin pergerakan ya? Siap. Jadi menimba ilmu, jalan-jalan, ilmunya dibawa pulang ke K. Itu menarik. Sudah saatnya K bergerak. Keren. Saatnya K bergerak. Cargonex, kalau boleh tahu K-Cypher tuh apa sih? Boleh jelasin sedikit gak sih? Tujuannya bikin K-Cypher atau awal mulanya bagaimana sih? Jadi thank you. Jadi K-Cypher ini awal mulanya memang kita sering ngumpul-ngumpul. Jadi sama anak-anak Malhen Entertainment sama Garage Squad itu sering ngumpul-ngumpul buat main game online gitu lah. Cuma kebetulan yang dulu main game ini semuanya ada yang video maker, ada yang beat maker, ada yang produser juga. Terus saya sama yang DJ di K-Cypher juga, DJ mikirnya coba kita bikin sesuatu lah. Kebetulan karena teman-teman main, daripada kita cuma bermain aja, mending bikin pergerakan. Nah awalnya tuh
kita bikin rencananya bikin live session aja, namanya live session. Jadi garage live session. Tapi karena setelah live session pertama, kayaknya boleh lah. Soalnya pertamanya saya agak ragu juga, soalnya alat kita kan seadanya aja gitu. Jadi, tapi pas ketika di live session kualitasnya enak, saya bilang kenapa nggak kita gas pergerakan selanjutnya. Nah kebetulan saya sama si DJ J ini memang sering konsumsi kayak Kuala Lumpur Rap Cypher, terus reggae cypher dari luar-luar gitu, acaranya yes. Sama juga Jakarta Cypher, Papua Cypher. Nah, saya pikir mending kita bikin K-Cypher. Awalnya harusnya K-Rap Cypher. Cuma karena konsep awalnya kita semua ada di situ, ada dancer, ada jadi kita yang teman-teman main semuanya para pelaku seni juga. Jadi saya pikir mending bikin Cypher aja biar kalau kita sekalian ada satu konsep yang kita bisa gabung semua, benar-benar konsep cypher yang old school gitu lah. Jadi benar-benar ada DJ, ada dancer, ada semua-semua. Jadi sekalian saya juga mau mengingatkan teman-teman lain juga bahwa cypher juga merupakan culture dari hip hop yang orang mungkin pikir mungkin ngadopsi dari sini dari situ. Sebenarnya cypher itu juga merupakan budaya dari hip hop yang benar-benar seperti kayak freestyle dan lain-lain. Cuma beda konsep aja. Banyak yang lupa kalau rap cypher maupun dance cypher itu sebenarnya bagian dari budaya hip hop juga. Yes. Jadi satu ya, bisa diintegrasikan ya bersama-sama ya. Ini edukasi yang menarik nih teman-teman nih. Jangan gara-gara dengar ngomong cypher tahunya cuma Jakarta Cypher loh. Iya. Cypher lebih luas daripada itu. Betul. Konsep cypher ini sebenarnya kan cypher sendiri itu adalah gathering, Pi. Yes, betul. Gathering memang biasa dipakai untuk rap. Yes. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa cypher ini bisa untuk dance. Yes, betul. Bisa untuk beatbox, bisa untuk graffiti, ya kan? Yang konsepnya memang gathering in hip hop, gitu. Jamming aja. Dan menurut gue emang wise sih kalau lo akhirnya menggunakan K-Cypher karena lo bisa memasukkan berbagai macam elemen di situ, ya kan? Nice. Menarik. Tapi untuk ini kan namanya sudah jelas nih, ini K-Cypher. Apakah yang akan ada di program ini cuma teman-teman dari K atau bagaimana nih? Jadi K-Cypher, jadi saya mau gathering anak-anak dari pergerakan dari yang domisili di sini dulu. Buat Mas, dari kalau untuk pelaku hip hop sendiri dari K banyak banget yang tersebar di luar-luar gitu. Cuma saya mau wadah ini kita bikin karena kebanyakan anak-anak berkarya tapi kadang wadahnya nggak ada, jadi kayak mungkin terbengkalai di alat dan lain-lain. Jadi saya mau bikin satu wadah, saya dan teman-teman bikin wadah ini untuk nampung teman-teman dan kita bisa jamming sama-sama gitu. Jadi mau nunjukin bahwa kita dari KI juga, walaupun kita semua tinggal di KI di ujung Indonesia ini, tapi kita masih bisa bikin satu pergerakan untuk hip hop. Nice. Jadi selain program ini adalah program ada K-Cypher, tapi ini juga lebih kayak platform untuk teman-teman bisa networking, bisa cari ilmu juga bareng-bareng ya. Jadi lebih lebar daripada Cypher itu sendiri ya sebenarnya wadahnya ini. Keren. Jadi memang awal tujuan memang bikin, sebenarnya kan mau bikin K-Rap Cypher, cuma kalau rap aja kayaknya kita gimana, jadi ya udahlah K-Cypher aja biar bisa kita nanti mungkin satu episode nanti kita bisa gabungin semua gitu. Keren. Nice. Tapi menyambung lagi gitu. K itu sebenarnya kalau dibilang kan mungkin menurut, correct me if I'm wrong, kalau memang gue salah kasih tahu gue. K itu kan nggak gede ya, gitu kan? Yeah. Tapi kalau dengar dari lo bilang tadi itu banyak pemainnya, banyak pelakunya. Nah, sebenarnya kalau bisa dihitung itu kira-kira K itu penduduknya berapa dan kira-kira yang bermain pelaku-pelakunya, dancer, terus kemudian DJ, terus kemudian rap, itu ada berapa persennya sih? Wah, kalau kita dari pelaku seni sendiri, kalau dari rap di dalam list yang baru saya atur sih sekitar ada di dalam list saya sendiri ada sekitar 60-an lebih. Wow. Kalau yang domisili di K. Iya, betul. Wow. Oke. Itu pelaku itu rap. Itu rap itu aja. Rap aja. Belum dancer ya? Itu yang masuk list loh, belum yang di luar list. Ya, benar. Jadi yang masuk di list dalam artian teman-teman yang kenal berarti ya? Baru yang kenal-kenal aja gitu. Wow. Tapi kalau yang
yang masih di luar list yang udah hubungin kita juga banyak lah. Mungkin sekitar 100 lebihan rapper di sini. Wow, you're gonna make a history. Menurut gua perlu. Ini satu yang kurang dari hip hop Indonesia, ya. Karena memang banyak sekali pelakunya, Pi. Banyak sekali pelakunya dari ujung sana sampai ujung sini. Sampai kita kadang-kadang lupa nge-list down siapa aja yang ada di peta hip hop Indonesia. Nah, mungkin ini saat yang baik untuk K-Cypher untuk list down siapa aja pelaku yang ada di situ, ya, membukukan. Dan in this case adalah ya dengan adanya K-Cypher lo akan punya banyak episode yang lo nggak akan kehabisan talent, man. Lo nggak akan kehabisan talent. Lo berarti kan sekarang udah ada 2 episode ya? Tiga episode. Berarti kalau misalnya saat dia 60 masih ada. Oh, dan setiap episode lo ada 3, let's say kan, itu masih ada 20 episode ke belakang. Gitu. Belum lagi dancernya, belum lagi. Kalau dancer gimana? Skena dancer di sana gimana? Kalau skena dancer di sini lumayan maju dan anak-anak di sini banyak gabungin etnik sama hip hop. Wow. Jadi saya mau nanti mungkin ke depan-depannya udah sempat bincang-bincang kemarin sama beberapa komunitas dancer di sini untuk kita bikin satu project. Mungkin pas awal tahun depan lah kita mau garap satu project. Okay. Amin. Oke. Ya, kalau dancer banyak dari anak-anak dancer yang lama sampai yang baru juga sinkron semua di sini. Wah, nice. Oke, itu dancer. Gue mau nanya sekarang graffiti. Kalau graffiti gimana? Kalau untuk graffiti kita masih beberapa orang, tapi yang dekat sama saya sendiri ada 2 orang yang benar-benar bagus di graffiti. Mural juara beberapa kali ya, itu anak-anak dari sini juga. Jadi kita sudah sempat wacana untuk sama-sama collab. Jadi project berikut yang kita mau garap ini melibatkan rap, dancer, graffiti sama DJ. Nice. Itu elemen hip hop lengkap sudah. Beatbox gimana beatbox? Beatbox sejauh ini saya baru ketemu 2 orang. 2 orang ya. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya dengan semakin gede pergerakannya kan semakin orang mungkin akan tertarik untuk belajar, ya kan? Ya. Apalagi masing-masing elemen atau masing-masing sisi saling menerima kayak gini nih. Ya. Jadi potensinya untuk berkembang sama-sama tuh gede banget. Betul. Benar. Dan jadi karena kebetulan kota kecil juga. Jadi kemarin sempat gathering sama teman-teman pelaku seni, saya kan bilang kalau di kota kecil gini ngapain pecah belah lah, mending nyatu aja biar kita bikin. Betul banget. Dan dengan kekayaan alam yang lo punya, itu yang namanya Pantai Ngurtafur itu ngehe banget, kerennya sih gitu. Itu memungkinkan kalian untuk membawa K-Cypher itu bisa mungkin di pinggir pantai. Wah, itu kan? Episode keren banget pasti. Wah, itu keren banget episode. Maaf ya, kamu nggak kesana. Gak apa-apa, yang penting saya mau lihat episodenya K-Cypher ada di pantai nanti. Iya, pasti. Itu keren. Kita udah konsepin juga sih. Jadi, wah, itu keren banget. Karena ini session pertama, jadi kita bikin di indoor dulu. Nanti session kedua pantai siap. Iya, karena gini, menurut gue waktu itu kemarin gue sempat memang ke Ngurtafur itu bareng sama pemerintah daerah juga gitu kan. Jadi kalau memang itu antara K-Cypher dan juga pemerintah daerah bisa saling mendukung, gue rasa bukan K-Cypher yang terbantu oleh pemerintah daerah yang terbantu sama K-Cypher. Betul. Siap. Iya kan, gitu loh. Kalau kayak gitu filosofinya berarti kalau seandainya pemerintah daerah nggak merespon, biarin mereka yang rugi kan? Iya, iya. Mereka yang rugi. Kita sih begitu sih. Kita dari awal saya udah bilang kita nggak terlalu berharap gimana, tapi yang penting kita bergerak aja dulu. Amin. Satu yang penting adalah konsistensi sih gitu. Dan konsistensi itu nggak gampang ya Pi ya, karena kan butuh waktu, butuh effort untuk kalian produksi sesuatu gitu kan gitu. Yang penting konsistensi. Mungkin ya satu episode ke episode ke berikutnya mungkin agak lama kalau ada kendala, tapi yang penting harus terus dilakukan. Tapi selama ini kendalanya apa? Kira-kira ada kendala apa nggak saat produksi? Kalau kita di tim produksi kebetulan udah berteman udah lama banget kan. Jadi dari kecil lah udah berteman, jadi udah sama-sama tahu lah. Jadi kalau kita bilang produksi, jadi kita memang sengaja episodenya keluar tuh 2 minggu sekali. Kita memang sengaja. Jadi 2 minggu sekali baru keluar satu episode.
Karena kita punya jadwal take itu 2 minggu sekali untuk session pertama ini. Jadi untuk buka session kita udah 2 minggu sekali aja lah, sekali rilis episodenya. Jadi kalau untuk kendala sih kita masih ya sama-sama punya komitmen dari awal bergerak. Kita udah sama-sama komitmen bahwa kalau kita udah bilang jalan hari ini, ngetek hari ini, harus ngetek hari itu. Jadi sebelum hari kita ngetek, kita udah confirm semua, jadi udah beres, jalan. Paling kendala paling terlambat 1-2 jaman lah, udah biasa. Bang, tapi kalau aku boleh kasih input gitu, maksudnya biasa kan ini kan kalau produksi berhubungan dengan cost produksi berarti kan. Tadi kan 2 minggu sekali akan produksi. Mungkin bisa diakalin sekali produksi ada 2 episode. Jadi nggak perlu produksi terus-terusan. Jadi sekali produksi ada 2 episode. Jadi nggak perlu kejar-kejaran sama episode-episode berikutnya. Mungkin bisa seperti itu mungkin. Siap, terima kasih. Siap. Bang, tapi kalau misalnya ngomongin K-Cypher yang mana nanti ini akan jadi wadah untuk teman-teman di K, kalau dari teman-teman sendiri ada nggak sih misalnya kayak list pengen deh K-Cypher tuh ada si A atau ada si B, ada si C, ada nggak sih kayak gitu? Terutama teman-teman K gitu. Dari teman-teman sih udah banyak kasih masukan untuk beberapa nama mereka pengen banget ada di K-Cypher gitu, cuma karena berhubung mereka nggak domisili di sini, kebetulan nggak lagi di sini aja. Tapi kalau lagi di sini ya kita pasti mau mereka juga ada gitu. Ada beberapa nama yang sering di request lah. Iya. Jadi ada kriteria khususnya nggak untuk bisa masuk ke K-Cypher tuh seperti apa sih? Kriteria khususnya cuma satu aja sih, buat 13. Kriterianya cuma bisa nge-rap aja. Ya, cuma bisa nge-rap atau bisa dance, bisa beatbox, bisa dan ini tinggalnya di K gitu. Domisili di sini. Kalau memang dia orang sini terus domisili di luar, pas dia lagi di sini, ya kita pasti undang untuk ngisi. Oke. Jadi kalau kriteria khusus sih nggak ada sih. Yang penting dia bisa nge-rap, mau anak SMP apa mau aki-aki nggak ada masalah. Keren. Ya. Nah itu di belakang berarti ada itu logo K-Cypher ya? Iya. Kebetulan memang di kantor kita. Oke. Itu logonya kalau boleh diceritain filosofinya apa, Argonix? Jadi di logonya ada Tifa, tombak sama piano. Tifa, tombak sama piano. Wah, ceritain kenapa ada integrasi tiga alat musik itu? Jadi Tifa ini mewakili ritmik. Orang K sendiri punya alat tradisional musik. Untuk ritme pakai Tifa. Oke. Nah, sedangkan kita sengaja taruh piano untuk karena piano bisa juga MIDI controller, bisa semua bunyi termasuk suling dan lain-lain. Yeah. Jadi kita taruh etniknya sama kontemporer, Tifa sama piano. Terus ada tombak sama ada kain merah ngikat tombak itu, kain merah kecil. Tombak berarti kita mau ditancapin di mana aja, kita tetap tembus. Sama kain merahnya. Hormat. Gawat. Merinding gue. Ngeri banget. Siap menancapkan kuku dimanapun mereka berada ya. Berarti kalau bisa dibilang apakah ini unsur Tifa dan juga unsur piano itu selalu ada di beat-beat yang ada di K-Cypher? Siap. Jadi paling sering, makanya di opening Cypher sendiri saya lebih banyak ke Tifa waktu di awalnya. Keduanya baru saya main ke modern. Nah, kalau untuk sorry maaf motong. Kalau untuk produsernya ada siapa aja di tim K-Cypher, Bang? Kalau produser untuk musik dari beat sampai teknik recording, beat, instrumen dan lain-lain saya sendiri. Wadaw, host, produser, musik director, gawat. Hormat, oke, ice cold shot dulu lah buat saya dia. cheers dulu buat awal gitu, Bang. Siap. Gelas. Kalau dari video produsernya sendiri ada satu teman juga, MJ Stan. Jadi dia memang udah lama di video juga. Jadi kebetulan kita sih, tapi kalau untuk konsep-konsep video dan lain-lain biasa manajer yang langsung
arahin lah. Kita mending konsep kayak gini. Jadi manajernya si Tuan 13 itu kan? Ya, coba masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam sini. Mungkin Mbak Yako ketemu kali waktu ke sini. Oh iya, apa kabar? Hormat. Kita duduk bersama ya di waktu itu di kursi ya, bersama-sama. Hormat teman. Waduh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Geng Libra. Waduh. Siap. Aduh. Pada saat itu belum ada Argonix, belum nyampe ya ke K ya sepertinya ya. Waktu itu udah ya, lagi di sini Mbak. Cuma pas hari hanya acaranya itu saya kebetulan ada job, jadi saya terangkat ke Sorong. Oh, oke. Siap. Kebanyakan jalan saya sih Pak. Jadi kebetulan sekarang kemarin pas datang urus nikahan juga, jadi stay-nya agak lama, makanya saya bilang kita mending bergerak aja lah. Aduh. Mungkin apa. Siap. Tapi memang Tepa memang maksudnya gue seneng banget sih K-Cypher out of nowhere, tiba-tiba kan ya Jakarta Cypher ya udah lah ya, gitu, gampang banget dibikinnya gitu. Terus kemudian ada Papua Cypher ya? Papua Cypher gitu. Terus tiba-tiba K-Cypher. Itu nongol di timeline. Saya langsung DM, boleh minta nomor telepon bisa dihubungin nggak? Udah ada di dalam. Ada tamu lewat nih. Ningsi. Sini. Gitu. Wah, mudah-mudahan sih kita berharap memang bisa terus jalan ya. Amin. Bisa terus berjalan dan nantinya akan ada tamu-tamu dari luar K. Yes. Yang lagi mampir ke K. Amin. Karena K itu cantik banget. Sebelum perang sana. Diam. Kita nunggu tahun 13 lah nyampe di sini. Siapa suruh gak ikut kemarin? Beneran gue sempat waktu tuan 13 ke Bintuni. Ya. Gak sempat ketemu di Bandara Sorong. Padahal saya ke sana. Gak ketemu. Itu lagi sibuk jagain kepiting soalnya, makanya gak ketemu kita. Jagain kepiting, aduh. Tapi benar-benar mudah-mudahan teman-teman Argonix dan teman-teman dan tim K-Cypher itu terus bisa amin produksi ya. Amin. Ya. Amin. Biar maksudnya biar teman-teman di luar K itu bisa tahu talent dari K itu banyak dan bagus gitu. Karena kita tahu sendiri, salah satu yang beberapa teman yang kita tahu ada Kelan Boy ya kan, Zain terus Drugon. Kemudian Drugon gitu, dan banyak lagi teman-teman di Jogja dari K juga. Iya, itu udah apa ya, malang melintang dan udah gitu talentanya itu keren banget, Pi. Jadi kita bisa lihat ada yang ada di list Argonix ada 60 dan ternyata masih ada 100 lagi. Itu kan harta karun semuanya. Itu harta karun banget, hidden gems yang banyak sekali yang ada bisa kita ulas. Dan seharusnya pemerintah daerah kalau misalnya memang mereka mau support, itu mereka bisa mendapatkan banyak sekali dari K gitu. Tapi kalau mereka nggak support pun nggak masalah, men. Ada hubungannya sama jalan sendiri. Like I said before, you don't need pemerintah daerah, you go by yourself, ya kan? Biarkan mereka yang nyari lo. Biarkan mereka yang nyari kalian. Hip hop nggak perlu pemerintah perlu hip hop. Bukan apa yang lo bisa berikan untuk pemerintah daerah, apa yang pemerintah daerah bisa support untuk hip hop. Keren. Kita balik. Bukan syukur lo malas juga. Padahal kita kami terus. Bang Argonix, kalau boleh tahu episode paling baru dari K-Cypher akan rilis kapan nih? 2 episode lagi kan? 2 episode? Nggak, 2 minggu lagi? Ya, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi lah. Jadi setelah kita mau tutup season pertama ini, kita mau ada konsep benar-benar saya mau ngajak teman-teman yang freestyler, benar-benar freestyler. Jadi kita benar-benar bebas. Wah, satu episode. Open mic gitu ya? Ya, open mic. Jadi benar-benar cuma ngasih beat, DJ play, terus kita benar-benar udah lah, gas aja. Ngeri. Itu ditunggu, episode itu ditunggu. Jam. Duh, mudah-mudahan pandemi cepat beres. Mudah-mudahan ada rezeki buat kita berdua main ke K biar bisa ikut K-Cypher ya. Ada rezeki buat hip hop Hore main ke K.
Kalau pokoknya kalau sampai ke Bang Argonex masih tidur, saya ketok. Bang, syuting Bang. Ke saya Bang, ayo Bang. Saya sudah di sini Bang. Oh, ya pas sampai bandara udah kita jemput udah. Iya betul. Aku welcome drink dulu lah, welcome drink. Siap. Aku nggak mau lama-lama di Bandara Ambon. Restorannya cuma satu, mahal pula. Iya. Kalau di sini udah aman. Kalau udah sampai di bandara udah aman. Siap. Siap. Teman-teman yang siap ngegas lah bareng. Gas. Betul. Udah siap ada yang ngantar kemana-mana lah. Siap. Allah, mudah-mudahan lah 2021 ya Pi. Amin. Pokoknya bisa main kemana-mana. Amin. Bisa kenalan sama teman-teman K-Cypher ya. Betul. Amin. Atau kalau teman-teman K-Cypher ada yang ke Jakarta, jangan lupa juga kabarin kita. Iya. Biar bisa ngobrol langsung di sini. Yes. Biar kita yang tuangin nanti. Iya betul, kita tuangin. Kita shot bersama-sama. Yang penting COVID bangsat ini berhenti dulu lah udah. Capek aku. Gak bisa jalan kemana-mana nih COVID. Iya nih, aduh. Tapi mudah-mudahan si COVID brengsek ini gak menghentikan teman-teman K-Cypher untuk terus bergerak ya. Yes, amin. Amin. Tetap sehat di sana teman-teman ya. Bang, ada mau titip salam atau shout out untuk siapa nggak Bang? Untuk teman-teman K yang lagi ada di luar, atau ada pesan-pesan nggak sih Bang? Gue shout out untuk pertama tuh semua para pelaku hip hop, khususnya anak-anak K yang ada di K maupun yang di luar. Kita tetap berkarya, bikin karya yang bisa jab hook kiri kanan, bisa jatuh semua. Tetap tajam, tetap gila dalam berkarya. Pokoknya gas terus, dan kita di sini K-Cypher, Malhen Entertainment, Garage Squad, God Bless, semua X Project siap untuk support semua pergerakan hip hop dari K. Keren. Siap. K represent. Keren. Nanti kalau K-Cypher ada merchandise yang lupa kabarin, saya dan Yako mau beli. Ya betul. Segera bikin kaosnya, tolong. Bikin kaosnya tolong. Lagi diproduksi, siap. Siap. Bang Argonex, teman-teman K-Cypher, saya mau ngucapin terima kasih banget untuk waktunya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dikasih kelancaran nih untuk programnya terus berjalan ya. Siap. Amin. Sukses juga buat Mbak Yako sama Tuan 13. Terima kasih. Hormat. Hormat tenaga dalam pokoknya. Salam juga buat Tuan 13 di sana. Ya, Siap. Tos dulu. Oh, tos dulu. Kita tos dulu juga kali. Sebentar, tunggu. Siap. Tunggu. Barengan. Tunggu. Sabar, aku coba sabar. Oke. Kamu kok mau curang sama saya? Oke. Siap kalau gitu. Kita deketin. Yang mana sih? Hormat tos dari K-Cypher, Mbak Yako, Tuan 13 dari K-Cypher. Iya. Support selalu. God bless. Siap. God bless. All the movement. Hormat. Ini episode pertama kita cheers virtual nih, keren. Asli. Keren. Wow. Terima kasih banyak Bang Argonex. Terima kasih teman-teman K-Cypher. Sehat selalu. Ya. Gas terus, jangan kasih kendor pokoknya. Ya, gas terus. Siap. Sukses selalu untuk Amin. 13 Mbak Yako. Hormat. Sampai ketemu di tanah kita. Yes. Sampai ketemu. Peace. Gue kayaknya kalau misalnya emang ada acara di situ, gue beli tiket sendiri deh. Sama saya biar lama. Nanti saya izin ke istri, ada video klip bentar. Syuting 3 hari. Pi, ini loh yang bikin gue sebenarnya gini. Alhamdulillah gue ngerasa gue udah bisa manggung di luar negeri gitu kan, bawa musik gue ke luar negeri. Tapi nggak ada yang ngalahin Pi kalau gue bisa main di daerah-daerah di Indonesia yang gue belum pernah jamah sebelumnya. Itu tuh bikin gue kayak tiba-tiba emotionally yang kayak gue pingin kayak terharu banget, tau gak lo? Terharu banget gitu karena gue bisa datang ke K itu benar-benar, terus gue bisa ngerasain. Dia kabur. Sini. Ya salah sendiri yang waktu itu gak bisa ke situ siapa? Tahu saya nggak bisa berangkat, dibahas terus. Ya gimana?
enggak itu. Ya lo juga ke Bintuni gue nggak ngiri. Maksud gue itu Indonesia sendiri, Pi, itu banyak banget yang keren-keren. Tapi lo bisa bayangin gak sih kalau dari sekian banyak daerah di kita semuanya punya program kayak K-Cyber? What? Itu wah, kelar sudah. Kelar. Nggak peduli orang mau bilang Indonesia hip hop tuh kayak apa, lo lihat aja sendiri. Ada K-Cyber, ada Jakarta Cyber, ada Papua Cyber. Lo boleh pilih terserah. Nggak capek banget ngedefinisiin hip hop Indonesia kayak apa. Udah lo lihat aja, lo search aja, itu banyak pelakunya. Udah capek definisi emang KBBI. Iya, definisi hip hop Indonesia adalah Magic Hibiniu, pelangi teman-teman, berwarna. True. Nggak ada satu warna teman-teman. Asli. Dewas K-Cyber di Walk the Talk teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman di daerah lain untuk buat pergerakan yang serupa. Merepresentasikan dari mana kalian berasal. Beri kesempatan untuk artis-artis lokal untuk bersuara. Kenapa mesti gitu sih? Dan jangan lupa juga kalau misalnya menurut kalian ada kayak individu, kolektif atau komunitas siapapun yang membuat pergerakan, jangan lupa rekomendasikan ke kita. Mana tahu kita bisa ajak ngobrol-ngobrol kayak gini. Oke, gue sempet baca nih, Pi. Ada yang bilang sama kita di komen, tolong ajak pelaku dari graffiti. Oke, segera. Lo pas lo nonton episode ini, lo kasih tahu di bawah ini di komen siapa, karena banyak banget pelaku graffiti di Indonesia. Gue graffiti. Bohong. Gue Hello Kitty, bukan graffiti. Masya Allah. Sorry. Dari mana lo graffiti? Udah jelas-jelas Rizky AE gitu. Banyak banget pelaku graffiti di Indonesia. Ada Bujangan Urban, ya kan? Ada Lesko, ada Stereo Flow, banyak banget, banyak banget. Wah, nggak bisa deh disebut karena emang banyak banget. Dan tanpa mereka itu si acaranya Gardu House juga street dealing nggak bisa jalan. Syarat buat Gardu House. Jadi syarat untuk Gardu House. Jadi kalau misalnya lo pingin emang ada graffiti artis yang kita undang, lebih spesifik siapa yang mau kita undang di bawah sini, lo tulis di komen. Yang ada di YouTube atau di Instagram, lo tulis gitu. Karena yang jelas, jangan lu kasih ide terus suruh kita riset, lu ngelunjak namanya. Emang kita nggak punya, emang kita kebanyakan waktu luang kayak waktu. Ya maaf ya kalau ngomong itu tahun 13 emang make sense sih gitu. Memang waktu luangnya dia nggak banyak. Kalau misalnya lu lihat video gue di YouTube gue, emang gue ada tuh. Ntar lu ada satu scene di mana dia tuh nggak selesai dari sana kamu. nggak berhenti ngeliatin handphonenya karena apa? Dia selalu membahas komen-komen lo, membahas selalu DM lo. That's what Tuan 13, the most humble rapper in. Teman-teman, terima kasih sudah menonton Walk the Talk di Hip Hop Hore. Ingat. Alright, so Koen Tuan 13, we're signing off. Thank you so much for watching. We'll be back at the next Walk the Talk only at Hip Hop Hore. Alright, bye-bye.